qad taqiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti itu hati pada makam nurul Islam atau makam tauhid af'al. Fala tertaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat. Maka tidak naik itu hati ke makam cahaya iman atau makam tauhid sifat. Ini orang sudah bagus, orang yang hidupnya sudah tidak dikendalikan nafsu. Walaupun asalnya demikian juga, manusia itu memang fitrahnya itu lebih dulu nafsu daripada akal. Kita lihat anak-anak yang baru lahir, pikirannya apa? Selalu nafsunya. Dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya, itu semuanya adalah nafsu. Jadi manusia ini pada dasarnya memang didahului oleh berkuasanya nafsu di dalam dirinya. Nah, apabila dia berusaha untuk menaikkan tingkatannya ke atas, maka orang ini akan sampai kepada makam nurul Islam. Dia sampai kepada makam tauhid af'al. Orang yang sampai di makam ini, orang ini sudah manis melakukan ibadah zahir. Orang sampai di makam ini sudah lezat membaca Al-Quran, sudah lezat berzikir. Ini sampai di makam ini. Dan dia sudah bisa menyaksikan bahwa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan asaru fi'alillah, merupakan bekas perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah duduk di situ. Ini melihat apapun, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini sudah mantap nih sebenarnya nih. Kalau ukuran kita sekarang ini sudah hebat duduk di sini. Walaupun yang paling rendah daripada golongan yang ada di dalam suluk. Ini sudah mantap. Dia melihat apapun, dia lihat itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah, di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan dendam kepada orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan menyalahkan orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat marah, hatinya marah kepada orang. Karena dia melihat bahwa semua itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, jadi ada orang yang sudah sampai di situ, sampai di makam tauhid af'al, sampai di makam nurul Islam, dia terhenti di situ. Terhenti. Kada bisa lagi naik ke makam tauhid iman, kada bisa lagi dia naik ke makam tauhid sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama. Kenapa sebabnya dia terhenti di situ? Wadzalik yang demikian imma li dha'fil himmah anit tarakki. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah. Keinginannya sudah lemah untuk naik ke makam tauhid sifat. Nah, maka orang ini sampai dia mati, dia duduknya di tauhid af'al. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu merupakan puncak yang tidak ada lagi di atasnya. Dia menganggap bahwa ini sudah puncaknya. Nah, dia sudah menganggap bahwa sembahyang itu nikmat, sembahyang itu lezat, baca Quran itu tenang hatinya. Dengan makhluk ini tidak ada lagi perasaan-perasaan aneh-aneh, dendam, dengki, tidak ada lagi. Ini merasa itu sudah puncak. Nah, maka dia terhentilah sampai di situ. Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Dia sudah merasa lezat duduk di situ. Dia sudah merasa nikmat kalau berzikir. Dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu. Dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat. Jadi cukup dah, sini aja. Ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain.
Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang ini. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma lil qana'ah bihi, dan ada kalanya bahwa dia sudah merasa puas dengan demikian. Sudah merasa puas dengan duduk di makam Nurul Islam, dengan duduk di makam Tauhid Af'al. Dia sudah merasa puas. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unatu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang benar-benar sudah duduk di makam Tauhid Af'al, di makam Nurul Islam, baginya itu sudah dapat ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu, orang sudah berma'unah, orang sudah dapat ma'unah Allah. Contohnya ma'unah itu misalnya kan nasri ala a'daih, seperti dia ditolong Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bila ada orang mahiri'inya, garing orangnya. Ada orang yang bati'inya, kecelakaan orangnya. Itu sudah dapat ma'unah. Orang seperti ini sudah dapat ma'unah dari Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu, sudah merasa cukup dengan demikian itu. Wa iqbalin nas alaih, berdatangannya manusia kepadanya. Wastijabatid da'awat, dan doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Padahal ini hanya duduknya di tingkat pertama, di makam Tauhid Af'al, makam di mana dia menyaksikan tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak adanya guru yang membimbing dia. Ini padahal hendak aja lagi naik ke atas lagi, cuma kadang ada orang yang membimbing dia, kadang ada orang yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik ke makam tauhid sifat dan seterusnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini merupakan cobaan pertama bagi orang yang duduk di sini, orang yang duduk di makam Tauhid Af'al ini, orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi, yang sudah hatinya bersih dari dendam, dengki dan sebagainya, itu cobaan pertama yang diberikan Allah kepadanya. Kena kabul doa, ditolong atas orang-orang yang memusuhinya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ dan terhenti sampai di situ. Kada ada lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi.